Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sholih wasaliyah kelas 5 SD Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita masuk di tema 5H, lingkungan sahabat kita, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 5, mopelnya ilmu pengetahuan alam. Baik, silakan disiapkan buku paketnya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian air tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, dan poster ya, atau skema mengenai dampak siklus air terhadap kehidupan. Kita masuk di halaman 43 buku paket. Silakan dibuka buku paketnya, halaman 43 ya. Di sini ada pengertian tentang air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah ya. Jadi dia berada pada lapisan tanah sehingga kita menyebutnya air tanah atau bebatuan yang di bawah permukaan tanah ya. Terdapat pada lapisan atau bebatuan yang terdapat di bawah permukaan tanah. Air tanah ini banyak manfaatnya. Yang pertama, menyedia ketersediaan air ya. Penyedia ketersediaan air bersih untuk kepentingan rumah tangga dan industri. Ya selebihnya untuk aktivitas kehidupan makhluk hidup ya, baik hewan dan tumbuhan. Pada halaman 43 ya, ada siklus bagaimana terjadinya air tanah. Ya, silakan dibuka sambil kalian mendengarkan video ini. Air tawar yang ada di permukaan bumi sebagian besar berupa air tanah. Ya, ingat ya, persentase air tanah di permukaan bumi 97%. Sisanya 3% merupakan air sungai, danau, rawa, dan cekungan permukaan. Ya, ada dua sumber pembentuk air tanah. Ya, yang pertama air hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori atau retakan batu. Ya, dan pada akhirnya mencapai muka air tanah ya. Jadi air yang masuk ke dalam tanah nih dari air hujan. Yang kedua, air dari aliran air permukaan. Air permukaan ya, air yang ada di atas ya, bukan yang dari hujan. Ya memang hasil nanti dari hujan. Seperti sungai dan danau yang meresap melalui tanah ke dalam zona jenuh. Apa itu zona jenuh? Ya, zona jenuh adalah suatu lapisan tanah yang tidak terhubung dengan udara luar ya. Jadi ada satu tempat lagi nih namanya zona jenuh ya. Ketersediaan air tanah dapat dipengaruhi ya oleh beberapa faktor. Nih, ketersediaan ya, maksudnya ketersediaan itu adanya air tanah. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah karena sumber air tanah yang utama berasal dari air hujan yang turun ya, yang Allah berikan kepada kita. Ya salah satunya ketersediaan itu berasal dari situ ya. Curah hujan yang banyak menyebabkan ketersediaan air tanah menjadi banyak ya. Saat musim hujan tiba, sumur-sumur akan berlimpah ya. Sementara jika kemarau, maka sumur warga akan mengalami sedikit ya, atau bahkan hilang sama sekali ya. Kemudian adanya material batuan dulu ya. Material batuan di halaman 44 ya. Silakan dibuka sama saja ya. Material batuan. Batuan memiliki kualitas yang berbeda-beda ya, mempunyai sifat tidak menyerap air ya. Air hujan dapat meresap melalui celah-celah batu. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan dapat mengunci keberadaan air tanah sehingga akan tersimpan lama di dalam tanah ya. Dia akan mengunci ya. Jadi kalau sudah tersimpan, sudah masuk, maka dia akan terkunci oleh batuan-batuan ini. Yang ketiga, geomorfologi atau lereng ya. Air tanah akan mudah tersimpan apabila permukaan tanah datar atau memiliki tingkat kemiringan yang rendah ya. Akan tersimpan dengan baik. Apabila tanah miring terserap tersebut miring, maka akan memungkinkan air mengalir ke bawah meski di bawah permukaan
tanah. Jadi kalau misalnya tingkat kemiringannya over atau berlebih, maka air tanah akan terus turun. Oleh karena itu, air tanah yang miring jumlahnya lebih sedikit daripada tanah yang datar, ya. Kalau kita mendapati satu tempat yang datar, biasanya air tanahnya lebih banyak ketimbang yang medan tanahnya yang miring. Yang keempat, vegetasi. Vegetasi itu bisa berupa pepohonan atau rerumputan ya yang berada di permukaan ya. Ya otomatis kalau vegetasi ini adanya di permukaan. Fungsinya menyerap air hujan yang turun kemudian disimpan di dalam tanah dan menguncinya. Ya, karena kan ketika ada tumbuhan otomatis tanah itu pori-porinya akan membesar ya karena adanya akar, adanya tumbuhan itu sendiri ya batangnya, maka proses penyerapan akan lebih baik. Ya. Ketika banyak pepohonan, maka air tanah jumlahnya akan banyak. Ya. Jika sedikit, maka kebalikannya, ya akan lebih sedikit. Air tanah yang disimpan di daerah banyak pepohonan akan bertahan lebih lama, ya, karena cadangan musim kemaraunya akan lebih siap, ya, dibandingkan yang kurang tanamannya. Selain itu, kualitas air tanah juga akan lebih baik daripada tempat yang tidak ada vegetasinya. Ya, ini sudah terbukti pastinya tempat yang lingkungan pepohonannya, rerumputannya lebih hijau, lebih banyak ya, maka kualitas air yang ada di tempat itu pun akan lebih baik. Ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, itu pelajaran 2 di halaman 49. Silakan dibuka halaman 49. Faktor-faktor yang memengaruhi siklus air, ya. Proses siklus air kalian sudah hafal ya, sudah presentasi juga, sudah mengirimkan videonya. Dapat diketahui bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan selalu tetap kecuali wujudnya dan tempatnya yang berubah-ubah. Namun terkadang kita mengalami beberapa fenomena seperti terbatasnya sumber air bersih. Apa sih yang menyebabkan sumber air bersih terbatas? Banyak sekali ya. Di halaman 50 sudah dijelaskan. Ya. Yang pertama adalah penggunaan lantai beton. Nah, ini yang sudah kita alami. Sebagian rumah kita sekarang sudah minim yang namanya halaman tanah. Ya, sekarang tanahnya adanya di mana? Di pot. Ya, potnya yang banyak, tanahnya ada di situ sekarang. Ya, kalau orang zaman dahulu itu semua pekarangannya atau halamannya itu berupa tanah, ya, dan tumbuhannya langsung ditanam di tanah, belum ada pot dulu. Ya, kalau sekarang tidak, rumah kita lantai beton semuanya kita kerami, kemudian kita posisikan tanahnya di pot. Ini otomatis akan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air, ya. Pori-pori tanah tertutup dan semakin sulit diserap untuk mengenangi daratan. Hal tersebut berakibat pada jumlah cadangan air tanah menjadi sedikit, ya. Yang ada akhirnya banjir karena tidak ada daerah resapan. Yang kedua, menggunakan kendaraan bermotor atau aktivitas industri, ya. Di sini gas buangan adalah gas yang dihasilkan oleh kendaraan ya, karbon dioksida, baik dari motor, mobil dan lainnya, juga dari industri ya. Mungkin kita lihat kalau kita dalam berpergian atau safar, biasanya kita lihat tuh cerobong-cerobong asapnya. Nah, gas-gas ini mengandung asam sulfat dan nitrat ya. Gas tersebut menuju atmosfer dan bereaksi bersama uap air yang ada di atmosfer serta turut kembali menjadi hujan asam. Ya, bukan air yang sehat yang kita terima, tapi itu sebenarnya hujan asam dan sangat berbahaya karena dapat mencemari sungai, danau, mematikan tumbuhan dan membuat batuan menjadi rapuh ya. Karena yang uap yang naik ke atmosfer itu bukan dari air ya sebagaimana kita paham dari siklus air, tapi melainkan dari buangan hasil pabrik ya, limbah pabrik berupa asam nitrat dan sulfat. Ya, ketika naik dia ke atmosfer, ya seperti yang kita ketahui, kalau uap sudah naik ke atas, ya dia akan bersama uap air yang ada di atmosfer akan turun kembali menjadi hujan asam. Nah, ini yang berbahaya dan ini sudah terjadi di beberapa tempat ya. Dan untuk wilayah industri yang rumahnya di wilayah industri, baiknya ketika hujan tidak langsung bermain hujan, karena bisa jadi air yang turun itu, hujan yang turun itu adalah hasil buangan asap pabrik.
Yang ketiga, penebangan hutan. Pepohonan di hutan ditebang dapat mengganggu jumlah air. Kok bisa? Bisa, karena dengan penggundulan hutan mengakibatkan tanah tidak dapat menyerap air. Ya, jadi tanah lurus saja ketika turun hujan. Ya, mengalir, dia tidak menyerap karena tidak ada terbukanya pori-pori tanah. Ya, penebangan hutan yang terletak di lereng juga dapat menyebabkan tanah longsor karena tidak ada kekuatan. Ya, tidak ada yang menjaga tanah dari akar-akar tumbuhan yang ada di atasnya. Yang terakhir adalah pengambilan air tanah secara terus-menerus ya. Biasanya ini di perumahan baru ya. Setiap perumahan otomatis kan ada sumber airnya ya, ada kamar mandinya, dan itu adalah pengambilan air tanah secara terus-menerus. Walaupun sekarang banyak ya orang akhirnya beli air untuk aktivitas sehari-hari, bahkan untuk makan dan minum. Karena sumber air tanahnya sangat buruk ya. Apabila pengambilan air tanah dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya jumlah air yang masuk, maka mengurangi cadangan air tanah. Ya, nah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air versi manusia. Tetapi ada juga faktor alamnya, yaitu berupa bencana alam. Seperti apa? Gunung meletus. Terus apalagi kalau gunung meletus itu apa sih yang terjadi? Gunungnya mengeluarkan awan panas ya. Ya sama seperti tadi asap, ya dia mengeluarkan awan panas, kemudian menutupi atmosfer, lalu awan ini mengandung debu-debu vulkanik dan sedikit uap air, kemudian akhirnya turun hujan. Tetapi hujannya pun bukan hujan air, melainkan hujan abu ya. Nah, ini pun akan memengaruhi siklus air dan ketersediaan air bersih. Ya, hutan yang terbakar juga mengakibatkan berkurangnya tumbuhan. Tumbuhan kan sangat penting ya untuk siklus air dan ketersediaan air tanah. Kalau tumbuhan hilang, proses peresapan tidak ada, maka akhirnya air menjadi sedikit ya. Nah, ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari segi manusia maupun faktor bencana alam ya. Ada tugas kalian nanti membuat poster tentang siklus air terhadap kehidupan. Ya, di halaman 71 kalian perhatikan dulu perintah-perintahnya. Kemudian buatlah posternya, contoh-contohnya banyak, kalian bisa buka di internet, tetapi dengan pendampingan orang tua. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu Guru kalian sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.